Ya teman-teman, jadi kemarinan itu sempat ada heboh dan ribet. Orang-orang pada nanya sama saya tentang berita yang ada di beberapa akun gosip Instagram. Di The Real Jengkelin, terusnya ada Lambe Nyinyir dan ada yang lain lagi. Terus orang-orang nanya, Ji, lu beneran? Beneran ngapain? Sebenarnya bingung gitu, Ji. Coba dong tolong konfirmasi berita-beritanya gitu. Di DM juga, di DM di Instagram banyak banget teman-teman followers yang baik. Yang akhirnya ngasih berita itu ke saya dan saya bingung beritanya jadi begini. Jadi katanya ada akun @HelenJogja di Twitter itu yang nulis, makasih Mas Anji Drive udah BOST dibayar LT semalam. Itu yang ngasih tahu pertama kali adalah akun @DiorDial. Jadi sebenarnya itu bukan huruf I tapi itu L, tapi L kecil. Saya bingung, kenapa orang-orang banyak memberitakan tentang itu? Padahal sebenarnya ini adalah foto biasa banget. Lihat deh, fotonya itu cuma saya lagi duduk sama 3 orang cewek. Terus posenya juga biasa aja, posenya tuh ya memang kayak orang lagi foto bareng. Lalu yang cewek-cewek itu mukanya ditutup. Coba kamu perhatiin aja, ini foto biasa banget. Ini bisa sama siapa aja. Dan kalau saya mesti jelasin, ini adalah foto di backstage. Saya lagi selesai manggung, terusnya foto di sofa. Yang mengerikan sebenarnya adalah captionnya. Tapi di sini ini adalah editan. Teman-teman kalau misalnya mau cek, ini adalah editan sebenarnya. Dan di tweetnya itu nggak ada, di Helen Jogja tuh nggak ada sama sekali tweetnya. Saya coba cari-cari ternyata memang nggak ada. Terus mana masih Mas Anji Drive lagi. Tapi ya udahlah, mungkin memang banyak orang yang nggak tahu. Masih banyak juga yang manggil saya Anji Drive. So itu bukan hal yang perlu dibahas. Tapi yang perlu dibahas adalah ini adalah sebuah foto atau capturean yang bisa dibikin sama siapa aja. Misalnya saya foto sama kamu minta foto sama saya. Oke, kita foto. Habis selesai difoto, terusnya diedit, mukanya ditutupin, terus dikasih caption. Terima kasih ya Mas Anji, udah pakai saya, terusnya dibayarnya mahal lagi. Bisa aja kan? Itu bisa aja semuanya kayak begitu. Cuma masalahnya, kenapa berita ini, postingan ini akhirnya jadi masuk di akun-akun gosip, di Lambe Nyinyir, The Real Jengkelin, dan lain-lain. Yang akhirnya bikin orang jadi tersetir pikirannya. Untuk orang-orang yang nyinyir, untuk orang-orang yang nggak tahu, itu pasti mereka akan ngata-ngatain saya kayak, ini dia bilang tentang masa lalu saya dan lain-lain. Begini DM-nya. Dan katanya dia itu akunnya dibajak sama temennya. Well, itu basi banget. Kalau misalnya orang ngata-ngatain terus bilang akun dibajak, itu sering banget. Dan buat saya itu mereka pengecut. Intinya, berita ini adalah berita murahan. Ini adalah berita yang kelas teri, tapi terusnya jadi seakan ini adalah sebuah hal yang besar. Dan itu bisa menyetir orang-orang, teman-teman. Beberapa orang yang percaya sih pasti akan, nggak mungkin lah Anji kayak begini. Tapi beberapa orang yang nyinyir, beberapa orang yang bodoh, beberapa orang yang tidak membaca sebuah berita itu dengan benar dan lengkap. Yang kadang orang Indonesia itu, netizen itu biasanya baca berita itu cuma judulnya, fotonya, udah gitu nggak sampai habis. Nah itu yang bisa pikirannya jadi jelek. Akhirnya mereka bisa ngata-ngatain, mereka bisa fitnah dan lain-lain. Dan juga media infotainment dan juga media online karena banyak banget nih berita-beritanya tentang Anji dan PSK Online. Nah berita-berita itu akhirnya yang saya bilang tadi menyetir persepsi orang bodoh tadi yang nggak banyak cari tahu, akhirnya jadi malah ngata-ngatain. Sebenarnya sih saya nggak masalah, toh istri saya juga biasa aja. Mau tahu kata istri saya? Nih, menurutmu itu foto itu dan berita itu? Nggak tahu ya, biasa-biasa aja sih. Saya juga kadang-kadang cemburu sebenarnya, tapi maksudnya kalau ngeliat foto itu saya nggak ada ser-serannya atau nggak ada gimana-gimana juga. Lah gimana mau cemburu, foto ceweknya aja nggak kelihatan. Dan ya kali gitu, abis make terus ada testimoninya disebar kemana-mana gitu. Saya sekarang yang bertanya, enggak kan Manji? Enggak. Ya sudah, kata suami saya enggak. Ya. Tapi enggak lah, maksudnya biasa-biasa aja. Nah, ya udah, istri saya bilang kayak begitu. Tapi teman-teman, tapi sekali lagi, dengan adanya berita-berita itu di Google search itu beritanya jadi nggak bagus. Karena saya harus bilang bahwa berita itu tidak benar, sangat tidak benar. Ngapain juga kalau misalnya saya mau begitu-begituan, itu kenapa di prostitusi online di Twitter pula yang udah jelas-jelas saya nggak tahu siapa, yang jelas-jelas pasti nggak safe, yang jelas-jelas diposting sama mereka. Aneh kan? Oh ya, kalau saya sih mau ngucapin terima kasih buat
teman-teman yang udah ngasih semangat, terusnya nggak percaya sama beritanya, dan juga pokoknya ngirim DM banyak banget yang ngelaporin juga, yang minta bilang saya untuk klarifikasi supaya Minda ngerti dan lain-lain. Makasih banget. Tapi ini saya mau terusin lagi, tapi saya mau naik pesawat dulu. Jadi, yang mau saya tekanin lagi buat semuanya adalah bahwa kadang-kadang kita harus lebih mikirin gosip apa yang bisa diangkat. Kadang-kadang kita harus melihat hal apa yang sebenarnya bisa kita bahas lebih jauh. Kalau yang terjadi sama saya belakangan ini sih kayaknya kurang oke deh buat diangkat. Makanya saya agak bingung kalau misalnya teman-teman media banyak ngasih nanyain saya tentang itu. Ya walaupun mungkin itu lagi seru atau ramai dibahas, tapi rasanya kurang aja sih. Sekali lagi pokoknya makasih buat Minda terutama. Terus buat teman-teman yang udah support, teman-teman yang udah nggak percaya. Iyalah, masa percaya sama akun begituan. Ya sekarang saya udah sampai di tujuan. Saya mau tidur, mau istirahat buat ngelanjutin. Dan hari ini saya pas banget berangkat ke Australia sama Minda. Kita mau nonton Coldplay sekalian jalan-jalan. Tungguin aja Monday View di sini bareng sama Minda. Mungkin bukan Monday View ya, mungkin akan ada obrolan Manji Minda dan juga cerita Anji. Tungguin aja. Jangan lupa senyum hari ini. King.